Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon presiden 2024. Kalau kita lihat perkembangan per hari ini, teman-teman, ada 3 calon presiden yang potensial. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo Subianto. Jadi 3 nama ini yang selalu menghiasi di berbagai lembaga survei. Memang ini sudah teruji juga, di mana masing-masing kandidat ternyata juga punya pengikut, teman-teman, punya pendukungnya sebagai modal untuk maju di 2024. Contohnya saja Pak Anies Baswedan. Pak Anies kemarin berkunjung di berbagai daerah dari Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian di Aceh itu yang menjemput, yang mendukung Pak Anies Baswedan, yang menyambut itu juga cukup banyak, teman-teman. Dan tidak main-main ini, ternyata dukungan Pak Anies Baswedan ini luar biasa. Bahkan di Aceh kemarin itu rencananya mau diadakan di satu tempat, tetapi ini tidak diizinkan. Padahal sebelumnya sudah diizinkan. Itu pun, teman-teman, yang datang menghadiri kegiatan Pak Anies ini luar biasa. Itu artinya memang ketokohan Pak Anies ini memang benar-benar di hati rakyat. Artinya Pak Anies sudah di hati rakyat dan akan menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies Baswedan di 2024. Namun demikian, teman-teman, kita juga tidak menyampaikan ada nama Ganjar Pranowo yang sampai hari ini belum mendapatkan kendaraan politik. Apakah Ganjar akan diusung dari PDIP ataukah Ganjar bergabung di KIB? Karena kemarin kita juga melihat Zulkifli Hasan juga menyampaikan dukungan kepada Ganjar Pranowo. Nah, ini sudah menunjukkan peta politik ke depan, siapa mendukung siapa, ini sudah ketahuan kalau kita lihat dari gerakan-gerakan yang sudah kita lihat sementara ini. Demikian juga dengan Pak Jokowi kemarin, teman-teman, di acara relawan Jokowi di GBK, Pak Jokowi juga menyindir terkait calon pemimpin yang akan datang. Ciri-cirinya sudah terlihat, yaitu punya kening berkerut, kemudian tanda lain adalah ada rambutnya putih. Itu memikirkan rakyat, katanya seperti itu. Jadi hati-hati memilih pemimpin. Kalau keningnya, mukanya itu bening, maka hati-hati. Begitu kata yang disampaikan Pak Jokowi. Nah, publik ini mempersepsikan atau mengasosiasikan, teman-teman, apa yang disampaikan Pak Jokowi ini adalah bentuk kode keras atau sinyal mendukung calon tertentu. Kalau kita lihat siapa yang rambutnya putih selama ini pemimpin ke depan, yang di berbagai lembaga survei juga luar biasa masuk 3 besar selain Ganjar Pranowo. Jadi ini menunjukkan bahwa Pak Jokowi dari apa yang disampaikan ini kelihatannya mendukung Ganjar Pranowo untuk maju di 2024. Nah, ini akhirnya menjadi sorotan publik. Banyak politisi yang menyayangkan apa yang disampaikan Jokowi ini seperti mengendorse untuk calon presiden di 2024. Jadi ada semacam pesanan khusus ke orang-orang tertentu untuk mendukung calon presiden di 2024. Katakanlah Pak Jokowi mendukung Ganjar. Karena kita sudah melihat, teman-teman, yang hadir di acara relawan Jokowi itu ya kebanyakan mendukung Ganjar Pranowo. Kalau kita melihat seperti itu, arahnya ke sana. Padahal kalau kita lihat, teman-teman, di PDIP sendiri juga ada calon presiden, yaitu Puan Maharani. Kenapa Pak Jokowi kok tidak mendukung Puan Maharani untuk maju di Pilpres 2024? Kalau misalkan rambutnya putih, saya melihat Puan Maharani masih muda dan kelihatannya belum punya rambut putih. Berarti ini tidak masuk kriteria yang disampaikan oleh Jokowi. Kalau memang calon presiden itu atau pemimpin yang datang itu rambutnya putih, memikirkan rakyat. Nah, teman-teman, terkait apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini mendapatkan respon dari Partai Demokrat, minta supaya Pak Jokowi tidak perlu mengendorse calon presiden di 2024. Coba kita lihat berita, teman-teman. Kita ambil berita dari Kumparan. Demokrat minta Jokowi berhenti endorse capres. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani
berharap Presiden Jokowi berhenti menunjukkan dukungan kepada sosok bakal capres tertentu atau endorse jelang 2024. Menurutnya, itu mendorong ketidaksukaan masyarakat terhadap sosok yang dinilai tak mendapat endorse Jokowi seperti Anies Baswedan. Hal ini diungkapkan Kamhar menanggapi aksi pelemparan telur busuk di kantor DPW Partai Nasdem Aceh saat safari Anies Sabtu 3 Desember 2022. Kami meminta Pak Jokowi untuk berhenti mengendorse capres dan cawapres. Selain tidak etis, itu juga berpotensi besar mencederai demokrasi. Biarkan proses politik berjalan secara alamiah agar Pak Jokowi memiliki legasi demokrasi yang baik, kata Kamhar dalam pernyataannya dikutip pada Minggu 4 Desember 2022. Tak ada salahnya Pak Jokowi belajar dari Pak SBY menjadi negarawan yang di penghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis. Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power syndrome setelah tak lagi berkuasa nanti, imbuh dia. Kamhar menekankan Partai Demokrat mengecam keras aksi provokatif dan tak bertanggung jawab berupa pelemparan telur busuk dan kaos kaki di DPW Partai Nasdem Aceh. Ia yakin tindakan itu pengecut dan tak bertanggung jawab, itu berasal dari pihak-pihak yang tak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan. Ini bukan gaya politik Aceh, bukan pula gaya politik masyarakat Indonesia di berbagai daerah lainnya dalam merespon perbedaan politik. Kita sudah menjalani berulang kali pemilu, namun tak ada praktek serendah dan sehina ini sebelumnya, ujarnya. Kamhar melihat penjegalan terhadap rencana koalisi perubahan yang digagas Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS akan terus berkembang. Ia berharap penegak hukum dapat bertindak tegas agar peristiwa serupa tak terulang di daerah lain. Berbagai cara dilakukan untuk menjegal aspirasi dan konsolidasi politik untuk perubahan, mulai dari persoalan perizinan dan kini aksi teror berupa pelemparan. Setelah gagal narasi fitnah dan hoak membendung aspirasi perubahan, kini bergeser pada aksi-aksi fisik yang bisa memicu terjadinya gesekan di masyarakat, paparnya. Kami minta agar aparat bertindak cepat dan profesional. Kami mengajak masyarakat agar tak terpancing dan bisa menahan diri. Bukan tidak mungkin ada kekuatan yang ingin membenturkan sesama masyarakat agar terjadi kekacauan yang bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu. Jangan sampai itu terjadi, tandas dia. Kantor DPW Partai Nasdem Aceh diserang orang tak dikenal kemarin. Ketua DPW Partai Nasdem Aceh, Teuku Taufikul Hadi, mengatakan kantor DPW Nasdem Aceh dilempari dengan telur dan kaos kaki busuk. Dia menduga pelakunya adalah para pembenci Anies Baswedan. Ia menjelaskan menurut laporan panitia lapangan tempat pertemuan Jalan Sehat dengan Anies juga sempat dilempar telur busuk, tapi panitia langsung membersihkannya. Rangkaian kegiatan Anies di Aceh kemudian tetap dilaksanakan. Ini teman-teman, ada dua hal yang perlu kita sikapi juga. Yang pertama, permintaan dari Partai Nasdem agar Pak Jokowi tidak mengendorse Capres 2024. Kenapa begitu? Karena urusan Capres sebenarnya ini urusan dari partai politik, sementara Pak Jokowi bukan ketua umum partai politik. Nah, urusan Capres serahkan kepada partai politik. Misalkan di PDIP. Di PDIP itu sudah ada keputusan dari internal PDIP itu bahwa yang bisa menentukan adalah ketua umum PDIP yaitu Megawati Soekarno Putri. Ya berarti serahkan aja kepada Megawati. Kemudian misalkan di koalisinya KIB, ada PAN, ada P3, ada Golkar, ya serahkan kepada mereka. Kemudian koalisinya Gerindra PKB, ya serahkan kepada partai tersebut. Kemudian koalisinya Pak Anies Baswedan, ada Nasdem, ada Demokrat, PKS, serahkan kepada mereka. Jadi namanya presiden tidak usah cawe-cawe ngurusi calon presiden. Sebaiknya Presiden Jokowi mengurusi terkait
tugas dan wewenangnya sebagai presiden memastikan bahwa pemilu berjalan dengan baik dan lancar, kemudian menyelesaikan tugas-tugas dan janji politik kampanye Pak Jokowi di 2019 kemarin, selesaikan itu sehingga di akhir pemerintahan Pak Jokowi akan meninggalkan legasi yang baik, legasi yang akan dikenang masyarakat bahwa Pak Jokowi adalah seorang presiden yang mampu memberikan dinamika politik Indonesia yang semakin baik. Mestinya seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman dari yang disampaikan oleh pihak Partai Demokrat mengecam terkait tindakan teror yang melempar telur busuk di kantor DPW Partai Nasdem Aceh dan juga di lapangan tempat akan diselenggarakannya acara jalan sehat relawan atau pendukung Pak Anies Baswedan. Tetapi kalau kita melihat kemarin pernyataan dari pihak kepolisian Aceh yang mengatakan bahwa tidak ada pelemparan telur busuk, yang ada itu karena ada telur yang pecah, begitu katanya. Jadi tidak ada pelemparan, tidak ada teror. Nah, sisi lain kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh DPW Partai Nasdem, ada pelemparan telur busuk. Nah, ini yang benar yang mana antara pihak kepolisian dan pihak DPW Partai Nasdem ini berbeda. Yang benar yang mana, maka itu perlu diklarifikasi teman terkait kebenaran masalah telur busuk. Tetapi intinya teman bahwa perbedaan politik, perbedaan pilihan harus disikapi secara dewasa. Karena kita sudah berulang kali menjalankan namanya demokrasi pemilu. Dan sebaiknya memang dihindari teror-teror fisik seperti itu, tidak perlu. Perbedaan politik harusnya disikapi secara wajar karena setiap orang tentu punya pilihan masing-masing. Kalau terjadi polarisasi, saya pikir tidak perlu dibesar-besarkan mengenai polarisasi. Jadi pembelahan itu pasti terjadi kalau ada pemilihan presiden. Ada yang mendukung si A, si B, si C, masyarakat akan terbelah. Dan itu saya pikir wajar. Bukan hanya di Indonesia, teman. Di Amerika juga begitu. Di sana ada hanya dua partai. Partai Republik dan Partai Demokrat. Itu pun juga terbelah menjadi dua. Jadi hal seperti itu tidak perlu dipermasalahkan polarisasi atau keterbelahan, karena di Amerika sendiri yang disebut mbahnya demokrasi juga terjadi keterbelahan antara Partai Demokrat dan Partai Republik di sana. Jadi di 2024 nanti sebaiknya ya adu ide, adu gagasan, visi misi untuk Indonesia ke depan. Siapa yang diterima oleh rakyat itulah yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Tetapi yang perlu diingat adalah mengenai rekam jejak. Pilihlah calon presiden yang punya rekam jejak yang berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat. Karena kalau kita memilih pemimpin yang selama ini berpihak kepada rakyat, kepada masyarakat, tentunya itu akan dibawa pada saat beliau menjadi presiden. Salah satunya ya Pak Anies Baswedan, teman-teman, yang punya rekam jejak bagus, yang beliau pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta. Karena Jakarta itu persoalan kompleks. Kalau ada yang menjadi Gubernur DKI Jakarta tentu tantangan, kemudian persoalannya itu yang lebih rumit, dan Pak Anies bisa melewati itu semua. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih sudah support di channel ini, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.